Salam jumpa pemirsa, senang sekali Jurnal Daai dapat menemani Anda kembali bersama saya, Patricia. Dalam jurnal edisi kali ini, kami telah menyiapkan liputan khusus bagi Anda. Sebuah tekad untuk bisa, dan upaya menuju ketahanan dan kemandirian pangan. Berawal dari empati seorang guru dan para siswa dari British International School, sebuah sekolah bisa didirikan. Mereka yang menjadi muridnya adalah anak-anak putus sekolah dan anak-anak yang bekerja sebagai pengamen dan pemulung. Tidak hanya pendidikan akademis, tetapi pendidikan karakter dan budi pekerti yang diutamakan di sini. Dengan berjalannya waktu, cinta kasih para relawan guru dan para pemerhati menghidupkan kembali harapan yang hampir pupus. Heni Safitri beserta ketiga adiknya adalah bagian dari calon generasi penerus yang menemukan bahwa cita-cita masa depan mereka mungkin sekali dapat terwujud. Kita berangkat, mudah-mudahan dapat rezeki banyak lah. Beginilah keseharian Heni Safitri. Setiap pagi mulai Senin hingga Sabtu, siswi kelas 6 kejar paket A ini bersama sang ibu, ayah dan keempat adiknya pergi bekerja sebagai pemulung di sekitar perumahan Bintaro. Kalau pagi sih paling bantuin mama mulung sampai jam 10. Jam 10 udah tuh nyiapin adiknya buat sekolah, langsung berangkat sekolah, nungguin angkot di Bulakan. Naik angkot sampai sini jam 11, udah belajar sama guru-gurunya. Sorenya paling habis pulang beres-beres, jam 6-nya ngaji palingan, karena kan pulangnya jam 4, jadi kan kalau beres-beres ituin aja palingan nggak terlalu banyak waktu kan, sampai jam 6 sampai jam itu kan ngaji pulang jam 8, paling habis itu belajar. Sepenting kita berusaha untuk bantu ibu sama bapak, itu aja. Dengan membawa karung, Heni, ibunya dan adiknya yang paling kecil pergi memulung dari satu tempat ke tempat lain. Kegiatan itu mereka lakoni mulai pukul 6:30 hingga pukul 10 pagi. Kalau pagi berangkat jam 5, ntar siang pulang jam 10, ntar istirahat, bantuin di rumah juga bantuin nyuci gitu, ya masak gitu. Udah dibakarin semua, ntar istirahat, berangkat lagi jam 2, pulang jam 7. Nyariin aja yang ada yuk. Tiap hari. Ya istirahat, pas sekolah di sekolah bisa aja. Di sekolah bisa, dia mau sekolah aja, aku ajak nyari. Kalau pas lagi buangan di komplek, kalau Sabtu Minggu kan otomatis libur gitu. Aku ajak nyari ke sono, ke Organon. Setelah terkumpul banyak, Heni beserta ibunya bertemu dengan ayah dan ketiga adiknya yang juga ikut memulung di lokasi yang berbeda. Tahun, iya setiap harinya gitu nyari, mau di mana ya setiap hari nyari. Iya, alhamdulillah kita masih dikasih rezeki, masih dikasih kesehatan, walaupun kita cuma mulung kan, kita sehat, kita dikasih rezeki yang Allah, kita ya bersyukur aja. Berapa aja ngasihnya, namanya orang nyari ginian. Iya halal, iya anak sehat, kita pekerjaan halal kan. Itu Mbak.
tinggal di Pondok Ranji, Bintaro, Tangerang Selatan. Sejak 4 tahun yang lalu, Hendy berjuang membantu keluarganya mencari nafkah sebagai pemulung. Anak kedua dari 6 bersaudara dari pasangan Bapak Gunadi dan Ibu Poni ini tergerak untuk meringankan beban kedua orang tuanya. Kalau banyak juga sih kalau anak-anak itu suka ngeledekin aku, tapi buat aku mah cuek aja, buat ngapain, kan emang mereka yang ngasih makan kita, emang mereka yang ngasih jajan kita, kan bukan orang tua kita kan yang ngasih. Jadi aku gimana caranya bisa bantuin orang tua. Jaga saya kurang. Dalam seminggu, Henny dan keluarganya bisa mendapatkan upah sekitar Rp250.000. Pekerjaan sebagai pemulung terpaksa mereka lakukan karena tidak ada pilihan lain. Nih Bu, dapatnya Namun hal hari itu ini tetap mereka lakukan dengan kompak, penuh sukacita, dan Alhamdulillah penuh ya, kita rasa hari ini syukur. udah dapat segini, syukur kita udah segini, kita bisa buat makan hari ini ya. Aku sih malah bersyukur banget karena kan kita kan susah, pasti ada yang lebih susah dari kita kan, nggak tahu itu siapa itu, karena aku juga kalau sering nyari gitu kan juga sering orang-orang itu gelandangan tidur di teras-teras, kita tuh kayaknya gimana, kayak bersyukur banget udah bisa tidur di tempat yang itu, udah kasih tempat buat kita teduh, ada panas nggak panasan, ada hujan nggak kehujanan, itu bersyukur banget itu. Kayak kadang namanya orang pasti kan ada, ya Allah kayak gini banget, kapan bisa gitu kan, kita yang bisa nyenengin orang tua, kita bisa itu, tapi kita memang harus sabar, bener-bener sabar buat itu kan. Pasti ntar ada waktunya sendiri kalau kita emang udah ditakdirin untuk jadi orang yang sukses, gitu aja. Yuk. Ayo jalan. Ayo, Mas yuk, berangkat sekolah yuk. Henny tidak melupakan kewajibannya sebagai seorang pelajar. Usai bekerja, Henny tetap belajar dan pergi ke sekolah bersama ketiga adiknya, Jihan, juga si kembar Rohmat dan Rahmat. Iya. Dengerin nggak Rahmat? Iya. Belajarnya bisa nggak? Bisa. Belajar apa aja? Belajar matematika. Kalau ibu mah orang ada yang nyekolahin, ada yang biayain, kitanya bersyukur, alhamdulillah ada yang mau. Kata saya gitu, pengennya ini sekolah lanjut supaya jadi orang lah, supaya bisa ya kerja, nggak kayak bapaknya, nggak kayak ibunya, cuman itu. Sekolah Bisa merupakan sekolah gratis bagi anak-anak dengan latar belakang khusus. Letaknya di The Body Shop Training Center, Bintaro Sektor 7, Tangerang Selatan. Berdiri pada bulan Mei 2011, saat ini menampung 23 murid. Mayoritas murid-muridnya adalah para pekerja seperti pemulung dan pengamen, juga anak-anak yang putus sekolah. The important thing is to develop the capacity to feel for someone else. So, if you see a child on the street without opportunity for school, that's one thing. But you need to develop the capacity to feel for that child. If you feel for that child, immediately you can act. If you look and feel nothing,
You can act, but you cannot act meaningfully. So the school is an attempt to make society more just. Iya, ternyata benar. Saya juga belajar untuk belajar banyak ya dari mereka. Luar biasa. Kalau saya lihat dari anak-anak itu, mereka itu lebih cepat sekali berubahnya pada attitude mereka, budi pekerti mereka, dan rasa percaya diri. Kalau harapan saya untuk anak-anak sekolah bisa sangat dibilang kecil, tapi bisa dibilang besar. Karena saya berharap mereka itu berubah, gitu, berubah cara pandang hidup mereka kan. Kalau cara pandang hidup mereka masih stuck di situ, mereka nggak akan bisa keluar dari comfort zone yang sebenarnya nggak comfortable itu. So we have a commitment to the children that if they are capable of going to SMP, they will. SMA, they will. SMK, they will. University, they will. Because we commit to holding their hand until they find work. And this school has proven that they all have incredible potential to grow. And if they didn't grow, terrible loss to Indonesia. Because you throw away your talent. Henny sendiri, saya yakin karena sebenarnya jalannya Henny itu udah terbuka ya dari yang saya lihat jalannya dia udah terbuka gitu. Sekarang tinggal Henny mudah-mudahan itu nggak berubah perilaku dan pribadinya untuk menjadi yang tidak gitu. Pengen tetap menjadi Henny yang sekarang dengan cara pandang yang lebih baik. Jadi attitude-nya baik sekali. Dari pertama saya ketemu dia, saya udah ngerasa bahwa dia itu sangat bertanggung jawab ya. Minggu depan udah bisa ya. Ya kita sih berusaha aja. Kalau kita emang mampu untuk itu bisa. Pokoknya kalau emang ada biaya, insya Allah sih aku lanjutin sampai ya SMA atau malahan kuliah kan, nggak tahu kan namanya orang. Ya apa namanya, berusaha aja deh, belajar sama belajar kan. Kehadiran Sekolah Bisa telah menyelamatkan anak-anak yang hampir kehilangan asa. Mereka tahu mereka bisa bermimpi dan berusaha. Mereka tahu mereka bisa punya kesempatan. Mereka tahu mereka bisa mandiri namun tetap berbakti. Mereka tahu mereka bisa memiliki hari depan yang lebih baik. Itulah yang terwakilkan melalui Binar Semangat Henny. Sekolah Bisa menyalakan cahaya harapan baru dalam hidupnya. Ia yang tadinya putus sekolah, kini memupuk tekad untuk bisa meraih cita-cita yang tinggi demi keluarga, agama, dan sesama. Memperingati Hari Pangan Sedunia tahun ini, secara nasional pemerintah mengambil tema agroindustri berbasis kemitraan petani menuju kemandirian pangan. Kemandirian pangan hanya dapat dicapai jika kita memiliki ketahanan pangan. Menurut revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, ketahanan pangan berarti terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan individu yang tercermin dalam jumlah, mutu, aman, bergizi, merata, terjangkau, dan sesuai keyakinan. Ketahanan pangan sangat perlu untuk menunjang hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Menurut data statistik Riset Kesehatan Dasar, masih terdapat 13% dari penduduk Indonesia yang mengalami gizi kurang dan 4,9% yang mengalami gizi buruk.
Apa yang dapat kita lakukan untuk menciptakan ketahanan pangan bersama? Indonesia sebetulnya memiliki sumber daya alam yang cukup banyak untuk menjamin ketahanan pangan penduduknya. Sebabnya, banyak sekali sumber pangan termasuk sumber bahan pangan non-beras yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Tetapi keseluruhan sumber pangan itu belum dimanfaatkan secara maksimal. Karenanya, kita sangat perlu melakukan penganekaragaman pangan. Meningkatkan keanekaragaman pangan, misalnya melalui pengembangan agroindustri, adalah salah satu cara menciptakan ketahanan pangan. Hal ini sesuai dengan tema peringatan Hari Pangan Sedunia 16 Oktober. Terkait dengan pengembangan agroindustri selama ini di Indonesia, saya kira juga ini terus-menerus kita tumbuh kembangkan. Subsektor ini sangat strategis karena pengalaman kita pada saat kita mengalami krisis tahun 1997-1998 ini membuktikan bahwa subsektor ini bisa bertumbuh positif. Sementara sektor-sektor yang lain ini mengalami kontraksi atau negatif. Ini menandakan bahwa sebetulnya sektor agribisnis atau agroindustri ini memiliki ketahanan yang sangat baik dalam menopang perekonomian di Indonesia. Sebagai warga kota besar yang cenderung hanya menjadi konsumen, kita sebetulnya dapat turut mendukung program penganekaragaman pangan. Kita juga dapat mendukung petani. Belajar menjadi petani dengan mengelola kebun sendiri merupakan cara kita menghargai jerih payah petani dan membuat kita semakin bijaksana untuk bersikap terhadap makanan kita. Sementara itu, memperingati Hari Pangan Sedunia, Gereja Katolik Semesta mengusung tema membangun kecukupan pangan untuk sesama manusia. Untuk lingkungan Keuskupan Agung Jakarta, tema itu diturunkan lagi menjadi membangun komunitas yang rela berbagi untuk sesamanya. Dirumuskan secara spesifik, yaitu gereja sebagai komunitas berbagi pangan. Gereja itu siapa? Kita semua. Itulah kita gereja. Ini termasuk keberanian kita menjual boleh katakan kekayaan yang ada pada kita, misalnya kemalasan, tidak mau berbagi, itu juga harus kita jual. Tema ini menjadi sangat penting karena ada dua sasaran kan yang mau dicapai kan. Sasaran pertama kan membangun suatu sikap dari dalam manusia itu sendiri untuk juga penuh perhatian dan juga membangun semangat bersolidaritas dengan sesamanya. Yang kedua itu membangun sikap dasar dari kita untuk juga bisa menghargai dan menghormati para petani. Selain secara langsung berbagi dengan menyisihkan sebagian rejeki untuk mereka yang berkekurangan pangan, kita juga dapat membangun sikap mulai mencintai makanan lokal. Melakukan dan menyebarluaskan gaya hidup mencintai makanan lokal, di satu sisi berarti mendukung para petani. Penghargaan terhadap makanan lokal menjadi tidak ada ya atau menipis. Sekarang lihat anak-anak mau makan ubi kayu, nggak ada. Waktu Hari Pangan Sedunia kita akan ada pameran makanan-makanan lokal dari singkong, dari ini, dari itu yang makanan lokal kita nanti akan sajikan supaya anak-anak kita tuh belajar bahwa makanan sehat itu seperti ini gitu. Selain pangan lokal, persoalan pangan juga terkait erat dengan masalah gizi,
kesejahteraan sosial dan kepedulian sosial. Menurut data statistik riset kesehatan dasar, masih terdapat 13% dari penduduk Indonesia yang mengalami gizi kurang dan 4,9% yang mengalami gizi buruk. Kesalahan pribadi itu kan harus diwujud nyatakan dalam kesalahan sosial. Nah, kesalahan sosial itu kan harus nampak di dalam kesetiakawanan sosial, berbagi pangan dengan sesamanya, kan begitu. Ya, ada suatu panggilan untuk juga tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi kepedulian terhadap mereka yang juga dengan susah payah berjuang untuk makan. Perlu campur tangan setiap anggota masyarakat untuk turut berpartisipasi menciptakan ketahanan pangan bersama dengan meningkatkan kesejahteraan sosial. Tidak bijaksana jika kita memiliki sikap sembrono dalam memperlakukan makanan. Tidak menghabiskan makanan misalnya adalah sikap yang kurang bertanggung jawab. Dengan meningkatkan kepekaan, kita akan memiliki sikap yang lebih memperhatikan kesejahteraan bersama. Misalnya saja dengan memilih sikap 80% kenyang dan menyisihkan yang 20% untuk memikirkan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Memperingati Hari Pangan Sedunia adalah salah satu upaya menyadarkan kita bahwa tanggung jawab untuk mencapai ketahanan, kemandirian, dan kemerataan pangan adalah tanggung jawab kita bersama. Sumber daya di bumi ini pasti cukup untuk semua orang, dan kemiskinan sebetulnya dapat dijauhkan. Asal saja setiap orang berhenti memikirkan kemauan dan keinginannya sendiri yang sebetulnya sulit terpuaskan. Peduli terhadap nasib orang lain dan kepentingan umum adalah sarana menciptakan bangsa yang adil dan maju. Jadikan hidup penuh makna, karena setiap peristiwa mengukir sejarah. Jika Anda memiliki saran atau kritik, silakan kirimkan email ke jurnaldai@daitv.co.id atau melalui SMS dengan format JDI, spasi nama saran dan kritik Anda, lalu kirim ke nomor 0852 8580 8559. Akhirnya saya Patricia mewakili seluruh kerabat kerja Jurnal Daai mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.